Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu konsep gerak. Kami meliputi tiga kelompok, yaitu tiga kelompok, 3 mahasiswa, 4 satu Muhammad Anggi, 2 Ilhasul Hanas, dan saya sendiri lagi di Setiawan. Siap. Oke, baik. Yang pertama saya akan menerangkan tentang pengertian belajar gerak. Pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang akan menyebabkan perubahan dalam kemampuan individu untuk bisa menampilkan gerak yang terampil. Kemudian 3 aspek penting pembelajaran gerak. Yang pertama ada belajar dipengaruhi latihan atau pengalaman. Yang kedua ada belajar tidak langsung dapat diamati. Yang ketiga ada perubahan yang terjadi relatif menetap. Yang pertama akan saya terangkan dulu belajar gerak. Belajar dipengaruhi latihan atau pengalaman. Seperti belajar gerak selalu melibatkan proses latihan yang relatif dirancang secara sengaja. Latihan adalah proses mengulang, memberi pengalaman, coba dan gagal. Kemudian yang kedua, belajar tidak langsung dapat diamati. Proses belajar terjadi di dalam sifat cara, pusat yang tidak nampak. Pemantauan proses belajar dilakukan melalui perubahan yang terjadi dalam tingkat penampilan atau performa. Yang ketiga ada perubahan yang terjadi relatif menetap. Perubahan kemampuan hasil dari pembelajaran bersifat menetap atau tidak mudah hilang. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Anggur. Mengukur pembelajaran gerak, turunnya perkembangan belajar. Hasil perkembangan belajar yang dilihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, misalnya dalam 1 bulan atau satu bulan dalam bentuk grafik. Hasilnya akan menunjukkan garis menanjak jika yang dikumpulkan adalah nilai keberhasilan anak dalam melakukan tugasnya. Bila yang dicatat adalah jumlah kesalahan, maka garis yang terbentuk akan menurun. Gambarnya seperti di sebelah kiri. Sifat pengaruh latihan ada 3. Pengaruh latihan yang bersifat sementara, pengaruh latihan yang bersifat sementara, ya, dan memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Pengaruh latihan sementara ini ada 2 apa ada 3? Ada 2. Nah, itu ada 3. Merancang persiapan pembelajaran gerak. Tahap pemahaman proses gerak dalam masalah yang dihadapi oleh anak adalah penguasaan informasi tentang cara melakukan tugas gerak. Pertanyaan kapan melakukannya dan sebagainya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul pada anak yang belajar keterampilan gerak yang baru dikenal. Untuk membantu anak dalam mempelajari hal baru, menyampaikan informasi tentang tugas yang dipelajari harus jelas. Instruksi, dokumentasi, film, dan informasi tulisan lainnya akan sangat berguna. Salah satu tujuan pengajaran adalah memungkinkan siswa melihatkan informasi masa lalu dan tugas yang dihadapi. Contohnya, banyak keterampilan mempunyai ciri gerak yang sama. Temukan ciri dari keterampilan yang kira-kira sudah dipelajari siswa, sehingga siswa mempunyai gambaran yang jelas. Sampai sini ada yang ya silakan maksimal 2 pertanyaan. Oke, saya izin bertanya ya. Kegiatan apa yang dilakukan? Kegiatan apa yang dilakukan untuk mengembangkan sistem gerak? Sambil itu
Sama aja kok. Kelompok sini langsung ingat. Kegiatan apa yang dilakukan untuk mengembangkan fisik dan sistem gerak pada anak usia dini, pada anak didik yang mengalami susah dalam bergerak, yaitu susah bergerak. Jadi sistem geraknya itu hanya terbatas. Nah, kan tulis. Iya, santai. Kamu lagi pertanyaan. Puasa. Ya. Kegiatan apa yang dilakukan untuk meningkatkan sistem gerak pada peserta didik yang si anaknya itu kayak introvert gitu, jadi jarang bergerak gitu. Mental illness. Ya, jarang berinteraksi. Nah, bagaimana caranya? Mental illness. Silakan Mas Andi atau Mas Langgeng aja yang menjawab. Mas Andi dan Mas Langgeng aja yang menjawab. Silakan. 47. Loh, tanya semua. 47. 15. Ya. 78. Seandainya kalian menjadi seorang guru, Ini siapa di sini? oh ya. Seandainya kalian menjadi seorang guru, penilaian apa yang Anda lakukan dengan gerakan? Maksudnya apa? Ya orang maksudnya gerakan. Ada penilaian orang guru. Oke, udah cukup ya. Aku penak no. Penak. Oleh. Gimana cara membuat apa namanya? Diagram grafis itu loh. Aku neng kampus. Gimana? Ya udah. Paham kan? Dari segi apanya yang Daripada karena sebelum operasi DPO tersangka korupsi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gigi. Cara menangani peserta didik yang kayak susah untuk dikondisikan. Nah, sebenarnya untuk peserta didik itu bermacam-macam ya Mas ya. Itunya apa namanya? Apanya ya? Kulitnya bermacam-macam Mas Gigi. Jadi kita sebagai guru harus bisa memahami dan memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih efisien untuk peserta didik yang bermasalah. Baik begitu, cukup begitu Mas Gigi karena waktunya mepet. Ini kan ada 3 orang bisa dibantu jawabannya. Ya bisa dibantu Mas Andi. Kan kegiatan kan pertanyaannya itu kegiatan apa ya, makanya Oh, iya. kegiatannya itu tolong dijelaskan kegiatannya seperti apa aja gitu. Apa Mas Anggi? Coba. Silakan. Tambahan Mas Anggi. Mas Anggi tolong dijawab.
Tuh, kata Mas Anggi contohnya kegiatan main bola. Karena main bola bisa melibatkan wasit. Di mana? Sudah dapat belum? Benar, belum masih bukan. Tapi kan si anak tersebut kan tidak bisa berinteraksi, otomatis si anak itu kan otomatis dikucilkan tuh, jadi tidak bisa bergerak karena dia itu takut diketawain. Nah, bagaimana cara kalian itu sebagai guru itu biar bisa anak itu kayak leluasa untuk melakukan sesuatu karena dia itu kayak takut gitu. Caranya dengan memberikan membangun kepercayaan peserta didik. Caranya membangun gimana? Nah, pertanyaan kan tidak merujuk terlalu dalam. Ini kan ada 3 orang, silakan dijawab sama yang 2 orang dulu. Izin menambah ya. Iya, ya benar. Pertama itu usahakan itu apa ya? Berkomunikasi dulu. Yang kedua kayak jadi pendengar yang baik kepada maaf ya mas, ini malah melenceng dari itu ya. Dari apa? Dari UAS tentang gerak, tapi tentang konseling nanti. Atau kan ini kan sistem gerak. Bagaimana cara anak tersebut bisa bergerak kan dari sana. Setuju. Caca Barun ya. Anggi kok lanjut tidak membantu temannya. Pertanyaannya gimana? Yang ini. Lagi. Oke, jadi kegiatan apa yang dilakukan? Kegiatan apa yang dilakukan untuk mengembangkan sistem gerak pada anak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam bergerak? Seperti contohnya orang tersebut itu memang kayak dikucilkan gitu loh. Jadi orang yang dikucilkan itu pasti merasa dia itu malu untuk melakukan sesuatu karena dia itu takut diketawain seperti itu. Nah, kegiatan apa yang harus seorang guru dilakukan supaya orang tersebut bisa bergerak gitu? Didik dia Gerak kognitif. Yang seorang peserta didik untuk sebenarnya yang terbatas. Konsep gerak itu ada. ulangi. Pelan-pelan. Gue supaya kan gue tahu hidup ngarap. Gin, anjing yang pergi saja. Sikat dikit. Aku udah ngomongin. Kan udah aja kan Andi juga belum, soalnya Andi kan selalu bertanya sama saya. Saya mau tanya lagi kan. Sikat gin. Sikat nih. Lagi. Ya lagi. Andi kan suka tanya sama saya, berarti saya mau tanya sama Andi. Wah, ini dulu. Arsip kan Gi. Story-nya semakin Oke, saya keluar oke. Ah, di privasi. Gini pergi. Tiada lagi. Yang belum kasih jawab. Latihan. Belum absen itu loh. Ber. Ber. Itu.
22 nomor berapa? 60. Apa? Lah kamu enggak tahu itu tadi. Aku tak murah. Berapa persen tadi? Mari ada nama. Berapa persen tadi?